forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. I follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in unending grace. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love, your love, your love never ending. Oh, oh, oh. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di ibadah online GSDA City Pao. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan kebaikannya bagi kita sekalian. Ibadah minggu ini dilayani oleh CP Worshipper dan sharing firman Tuhan oleh Gembala GSDA Yesus Kristus, yaitu Pendeta Yusak Ruslim. Mari persiapkan kehidupan saudara untuk memulai ibadah online saat ini. Pastikan hati saudara terbuka dan siap menerima lawatan dari Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Masih dalam nuansa ulang tahun gereja yang kelima. Kita percaya lawatan Tuhan selalu menyertai kita semua. Kita mau datang kepada Tuhan dalam ibadah online hari ini Tuhan. Sungguh Engkau baik Tuhan, baik kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Engkau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik, Kau baik Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, tak Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Kau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Engkau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian,
dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai Tuhan, sorak, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik Tuhan, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku,
senang kita dapat bertemu kembali, sekalipun kita masih harus beribadah di rumah masing-masing. Tetapi percayalah, Tuhan tetap hadir dan siap memberkati kita semua. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Topik renungan hari ini adalah di balik semua ada hikmah dan anugerah. Ya, selalu ada hikmah dan anugerah di balik setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Makna hikmah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kebijaksanaan dalam kurung dari Allah, suatu arti dan makna yang terkandung dalam suatu kejadian atau peristiwa yang telah selesai. Sedangkan makna anugerah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian atau ganjaran dari pihak atas, dalam kurung orang besar dan sebagainya, kepada pihak yang ada di bawahnya. Dalam hal ini anugerah adalah kasih dan kemurahan hati Allah dalam Kristus bagi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah atau peristiwa, tragedi atau musibah, dan semua yang Allah hadirkan dalam hidup kita tentulah tidak selalu lurus dan tidak selalu membuat kita merasa baik. Namun meski demikian, selalu percayalah bahwa akan selalu ada hikmah dan anugerah di balik setiap kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah Allah kita adalah Tuhan yang Maha Tahu segalanya? Dia tahu apa-apa yang menjadikan hidup kita lebih baik dari masa ke masa. Maka saat kejadian tidak baik yang disebut sebuah ujian darinya datang menerpa, tetaplah bersabar dan percaya. Sebab di balik ujian untuk orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, pasti tersimpan hikmah dan anugerah yang luar biasa bagi kita. Karena di atas segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita ini, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan, dan itulah anugerah buat kita. Sesuatu yang Allah berikan kepada kita pastilah tidak akan pernah sia-sia. Semuanya pasti mengandung hikmah dan ada anugerah yang luar biasa. Namun seringkali kita saja yang tidak bisa secara cepat untuk memahaminya. Karena apa? Karena kita lebih sigap dan lebih cepat mengeluh daripada menelaah secara bijak segala kejadian yang Allah hadirkan kepada kita. Terlebih lagi kejadian yang dirasa tidak mengenakan atau mengkhawatirkan seperti hari-hari ini. Padahal sebenarnya sesuatu yang tidak mengenakan atau mengkhawatirkan tersebutlah Allah tengah mengajarkan kita tentang banyak hal pelajaran hidup. Seperti misalnya hari-hari ini kita banyak belajar tentang pelajaran-pelajaran hidup. Apa saja itu? Yang pertama, kita dapat menjaga hidup kita lebih bersih dan lebih sehat. Yang kedua, kita lebih dekat dan sayang dengan keluarga. Yang ketiga, kita menemukan hal-hal kreatif di rumah. Yang tidak bisa masak misalnya, tiba-tiba dia bisa memasak. Dan tentu saja yang keempat, banyak di antara kita justru semakin lebih berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, tetaplah percaya, teguhkan imanmu bahwa pertolongan dan anugerah Allah selalu dekat dengan kita. Hanya dengan membangun perasaan dan keyakinan untuk selalu berprasangka atau berpikir baik atau positif terhadap semua peristiwa dalam hidup ini, maka kita akan mudah menjalani semua ini.
Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, ingatlah bahwa Allah tahu segala sesuatu yang terbaik untuk kehidupan kita. Maka sebab itulah terkadang Dia menguatkan kita justru dengan ujiannya. Dan sikap kita adalah bersabar dengan hati yang tetap percaya. Karena di balik ujian yang memang Allah izinkan terjadi kepada kita, tersimpan hikmah dan anugerah yang pasti mendatangkan kebaikan. Memang acap kali ujian yang diizinkan Tuhan terkadang membuat kita tidak habis mengerti mengapa dan untuk apa ini semua. Tetapi percayalah saudara bahwa Allah telah menyediakan hikmah dan anugerah yang luar biasa di balik semua itu. Maka sehebat apapun ujian yang telah Allah izinkan terjadi kepada kita, sudah sepantasnya kita meyakini bahwa Allah selalu mempersembahkan yang terbaik untuk setiap hambanya. Masih ingatkah saudara kisah Ayub? Seluruh keluarganya binasa dan hartanya hilang. Bahkan dia sendiri mengalami penyakit yang mengerikan. Sahabat-sahabatnya menghakimi dia, dan istrinya bahkan meninggalkan dia. Namun siapa yang dapat mengira akhir dari kisah yang tragis tersebut? Ayub bangkit sebagai pemenang. Dia menjadi orang yang lebih diberkati Tuhan jauh dari sebelumnya. Luar biasa bukan saudara? Apa rahasianya? Yang pertama, dia senantiasa hidup takut akan Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 5b berkata, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Dalam setiap aktivitas kehidupan Ayub, dia selalu mengintrospeksi atau mengevaluasi jangan-jangan hidupnya atau perilaku dia dan keluarganya telah berdosa kepada Tuhan. Ayub takut akan Tuhan. Rahasia yang kedua, dia memiliki perspektif yang benar tentang kepemilikan. Ayub pasal 1 ayat yang ke-21a. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali. Ayub tahu benar bahwa hidupnya, semua miliknya adalah milik Tuhan. Yang ketiga, dia hidup dalam ucapan syukur. Ayub pasal 1 ayat 21b. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub pasal 2 ayat 10b. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Wow, luar biasa sikap Ayub ini. Dia tidak hanya mau menerima yang baik, tetapi dia juga mau menerima hal-hal yang tidak baik. Dan rahasia yang keempat, dia mengenal secara pribadi siapa Allahnya. Ayub pasal 42 ayat 5 berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Peristiwa yang terjadi, yang dialaminya, justru membuat dia semakin mengenal Allahnya. Dia semakin mengenal siapa Allahnya. Oleh karena itu saudara, berbahagialah mereka yang mampu mengambil hikmah dari setiap yang terjadi di dalam kehidupannya, karena akan ada anugerah yang akan diterimanya. Sebagai penutup, perhatikan beberapa kata bijak sebagai berikut. Hidup memang tidak mudah, tapi jika kita terus berjuang tanpa lelah, akhir yang indah akan kita dapatkan. Hidup memang tidak mudah, tapi dalam Tuhan akan menjadi indah dan penuh anugerah. Saudara, sangat sederhana. Jika saudara dan saya ingin selamat,
maka jangan lepaskan peganganmu dari Allah. Hari ini jika saudara merasa bebanmu terlalu berat dibandingkan dari yang lain, itu karena Allah melihat saudara lebih kuat dari yang lain. Ingatlah selalu, kembalikan saja atau serahkan saja semuanya kepada Allah, maka tidak ada satupun masalah yang akan memberatkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, ampuni kami jika masalah yang sedang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini justru membuat kami tidak bisa melihat hikmah dan mendapatkan anugerah di atas semuanya itu. Ajarkan kami untuk selalu hidup takut akan Tuhan, menjaga sikap perilaku kami untuk selalu takut akan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk dapat memahami dengan benar bahwa semua hidup kami dengan segala yang ada di dalamnya adalah milik Tuhan. Penuhi hidup kami dengan ucapan syukur, dan biarlah kami terus menerus semakin mengenal Tuhan dengan benar. Dengan itu kami percaya, sebagaimana Ayub keluar sebagai pemenang, bahkan dia boleh lebih daripada pemenang, kami juga akan dapat melihat hikmah dan menerima anugerah di balik semua yang sedang terjadi hari ini. Terima kasih. Kami akan tetap berdoa buat bangsa Indonesia, buat Bapak Presiden kami dengan segenap jajarannya, untuk para medis dan para sukarelawan yang sedang berjuang untuk mengatasi penyebaran virus corona. Engkau tolong mereka semua, lindungi mereka. Berkati sekali lagi Tuhan gerejamu, segenap umatmu dimanapun kami berada. Biarlah kami dapat melihat hikmah dan anugerah di balik semua ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, kiranya menjadi berkat buat kita sekalian. Dan mari sebentar kita akan menutup ibadah online kita pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian itu, kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami ya Tuhan, dan memperluas, haleluya, daerahku. Mari kita sama-sama katakan, oh dan kiranya Engkau melindungi kami ya Bapa, perlindungan Tuhan ada pada kami ya Tuhan, penyertaan-Mu. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sama-sama katakan, oh haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami ya Tuhan, dan memperluas daerahku. Mari kita sama-sama katakan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Sama-sama kita katakan, daripada malapetaka, haleluya, sehingga
Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan Kau berikan nafas kehidupan bagi kami Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Bapa kami surga Tuhan, Kamu mendengarkan doa kami Tuhan. Untuk pemerintah kami Tuhan yang sedang saat ini Tuhan sibuk Tuhan untuk mengurusi Tuhan kendala yang bencana yang terjadi dalam Indonesia ini Tuhan, dalam seluruh dunia ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami serahkan dengan kuasa-Mu Tuhan, berilah vaksin Tuhan dalam virus ini sudah ditemukan Tuhan untuk menyembuhkan kami semua Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan kami juga mendoakan Tuhan untuk para pelayan Tuhan, pengerja Tuhan yang sedang sia-sia Tuhan, meluangkan waktunya Tuhan untuk menyediakan waktu recording Tuhan untuk ibadah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau berikan kekuatan buat mereka semua Tuhan. Kau berikan kesehatan juga buat mereka semua Tuhan dalam mempersiapkan hal-hal yang untuk memuliakan puji dan melayani nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap ibadah kami Tuhan, setiap pertemuan kami Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Dalam nama Putra Kudus Tuhan, kami sudah panjatkan doa kami Tuhan. Amin. Pada kita, mari kita naikkan kedua belah tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Firman-Nya berkata bagi kita sekalian, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai daripada hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali menjemput kita di atas awan. Mari yang sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Sampai jumpa di ibadah online di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih dan mari dukung dalam doa buat para pelayan yang telah terlibat dalam ibadah online minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Serta dukung channel YouTube GSJA City Park dengan klik tombol subscribe, like, dan share video ini kepada rekan-rekan kita sekalian. Jangan lewatkan ibadah GSJA City Park pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 yang akan dilayani oleh tim CP Worshipper serta sharing kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Gembala Sidang GSJA City Park Pendeta Agus Setiawan. Bagi saudara yang hendak memberi persembahan kepada Tuhan, dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di akhir segmen ini. Mari terus berdoa untuk bangsa kita yang kita kasihi serta gereja Tuhan agar Tuhan melawat dan menyertai. Terus jaga kondisi dan kesehatan kita, ikuti segala himbauan yang diberikan setiap pemerintah dengan sebaik-baiknya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.